Haleluya. Teologi Corpus Delicti dari Pendeta Erastus menyatakan, akhirnya seluruh bumi ini akan menjadi lautan api, dan hanya orang yang paling jahat akan tinggal di lautan api. Dan Yesus sedang mempersiapkan planet baru untuk kita sebagai langit yang baru dan bumi yang baru. Dikatakannya pula, di surga nanti masih ada kehidupan seperti di bumi ini dan masih ada perkawinan. Dan kita tidak pernah akan ketemu atau lihat Allah Bapa. Kami menyatakan paham ini sama sekali tidak alkitabiah. Sekarang kami menyatakan bahwa langit dan bumi yang sekarang akan direnovasi oleh api. Dan langit dan bumi yang diperbaharui, itulah yang akan menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Di langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu bumi yang sekarang yang akan direnovasi oleh api, kehidupan seperti di bumi ini akan diteruskan. Hanya tidak akan ada dosa dan kutuk. Dan akan ada perkawinan, tapi hanya bagi umat jasmani saja. Umat kebangkitan yang pertama yang telah ditebus, hidup seperti malaikat. Tidak kawin dan dikawinkan sesuai dengan perkataan Yesus di Injil Matius pasal 22 ayat 30. Di LB3 nanti, umat jasmani akan pergi ke suatu tempat di mana terdapat lubang yang terbuka. Melalui lubang yang terbuka itu, umat jasmani memandangi neraka dan orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Di Yesaya 66 ayat 24. Tetapi umat jasmani ini bukan hanya melihat neraka serta orang-orang yang menderita di dalamnya. Mereka akan masuk ke kota Yerusalem baru dan akan ketemu dan lihat Allah Bapa. Jadi di LB3 ada neraka di suatu bagian di bawah tanah. Tetapi ada juga kota Yerusalem yang baru yang turun dari planet heaven dari Allah. Maka di LB3 umat segala bangsa akan melihat neraka dari suatu tempat. Dan juga masuk kota Yerusalem baru yang ada di tempat lain. Lalu ketemu dan lihat Allah Bapa. Hal itu terjadi karena bila langit dan bumi sekarang menjadi LB3, maka kota Yerusalem yang baru akan turun dari planet heaven dari Allah. Itu dikatakan di Wahyu pasal 3 ayat 12 dan pasal 21 ayat 2 dan 10. Sekarang saya akan bacakan kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi ajaran yang menyatakan bahwa seluruh bumi ini akan menjadi lautan api. Dan Yesus sedang mempersiapkan planet baru bagi untuk kita sebagai LB3. Itu adalah kekeliruan yang sangat besar. Sekarang kita mau membahas bersama-sama melalui 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan 13 bahwa langit dan bumi yang sekarang bukanlah menjadi lautan api.
Malahan, langit dan bumi yang sekarang ini akan direnovasi oleh api dan akan menjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Dan mengenai renovasi bumi yang sekarang oleh api, kita mau membaca firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan ke-13. Dan saya katakan, ayat-ayat ini akan memberi penjelasan bahwa bumi ini tidaklah akan dimusnahkan, tetapi akan diperbaharui oleh api. Dan hasilnya adalah langit yang baru dan bumi yang baru. LB 3. Saya bacakan mulai ayat ke-10 sampai dengan 13 dari 2 Petrus 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saya akan menjelaskan ayat per ayat. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kalimat, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ini ada juga di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 2. Hari Tuhan adalah milenium yang dimulai dengan kedatangan Tuhan Yesus di bumi kedua kalinya, hingga penyesatan iblis di akhir masa kerajaan 1000 tahun. Frasa pada hari itu menunjukkan bukan awal tetapi akhir sekali dari hari Tuhan, di mana penghakiman takhta putih yang besar sedang berlangsung. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Kata lenyap ini dianggap seolah-olah dimusnahkan. Akan tetapi, kata lenyap adalah dalam bahasa Yunani parekomai, yang artinya berpindah dari satu kondisi ke kondisi lainnya, atau berubah. Sama seperti pada waktu kelahiran baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di 2 Korintus 5 ayat 17b. Dan Wahyu pasal 21 ayat 1 juga menggunakan kata parechomai dalam bahasa Yunani. Wahyu 21 ayat 1 saya bacakan. Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Kata berlalu adalah dalam bahasa Yunani parekromai, yang artinya berpindah dari satu kondisi ke kondisi lainnya, bukan hilang lenyap. Dan ketika langit dan bumi yang sekarang direnovasi oleh api akan disertai dengan gemuruh yang dahsyat. Tentang gemuruh yang dahsyat, Weymouth Translation mengatakan a rushing noise, yaitu suara deras yang artinya sangat cepat. Jadi, langit dan bumi yang sekarang akan direnovasi oleh api dengan sangat cepat. Dan bagian selanjutnya yaitu unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Unsur-unsur dunia ini menunjukkan semua elemen yang merusak manusia, termasuk kuman dan roh penyakit. Kalau kata hangus adalah dalam bahasa Yunani luo, yang artinya dilepaskan, dibebaskan. Bukanlah dimusnahkan. Dan kata luo dipakai di ayat 11a juga. Ayat 11a, jadi
jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Kata hancur adalah luo. Dan di ayat 12b juga, pada hari itu langit akan binasa dalam api. Kata binasa adalah luo. Demikianlah, kata Yunani luo diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai hangus, hancur, binasa. Jadi seakan-akan dimusnahkan oleh api. Namun, arti yang benar ialah langit dan bumi yang sekarang akan dibebaskan, dimerdekakan dari kutuk oleh api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kalau kata bumi ini bukan bola bumi, tetapi tanah. Frasa segala yang ada di atasnya diterjemahkan dalam Weymouth Translation sebagai all the works of man, yaitu semua pekerjaan manusia. Jadi semua pekerjaan manusia, termasuk pekerjaan agamaan yang bukan berasal dari Tuhan, akan dibakar habis seluruhnya bersama dengan unsur-unsur dunia, yaitu semua elemen yang merusak manusia, termasuk kuman dan roh penyakit. Sekarang saya lanjut kembali mengenai topik bumi ini bukanlah akan dimusnahkan, tapi akan diperbaharui oleh api. Dengan 2 Petrus 3 ayat 11a. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, kata hancur adalah dalam bahasa Yunani luo, yang artinya dilepaskan, dibebaskan. Sama seperti yang dijelaskan di Roma pasal 8 ayat 21. Makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Selanjutnya, 2 Petrus 3 ayat 12a, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Hari Allah adalah suatu masa di mana Allah akan memerintah di bumi secara mutlak. Dan keadaan hari Allah adalah sama seperti keadaan sebelum Lucifer dan Adam memberontak kepada Tuhan. Dan hari Allah dimulai dengan peristiwa langit dan bumi yang sekarang akan direnovasi oleh api. Dan hari Allah akan diteruskan di langit yang baru dan bumi yang baru untuk selama-lamanya. Sedangkan hari Tuhan dimulai dengan kedatangan Tuhan Yesus di bumi untuk kedua kalinya. Sampai penghakiman takhta putih yang besar, yaitu masa renovasi bumi ini oleh api. Pada masa hari Tuhan, yaitu pada masa kerajaan 1000 tahun, akan ada perkabungan atau ratap tangis dari bangsa-bangsa non-Yahudi. Karena akan ada yang berbuat dosa, lalu dihukum mati. Dan pada akhir hari Tuhan, bila iblis dilepaskan dari jurang maut dan menyesatkan bangsa-bangsa jasmani, maka banyak yang di antara mereka akan ikut iblis, serta memberontak kepada Allah. Dan mereka yang ikut iblis semua akan dihukum mati oleh api yang turun dari langit. Akan tetapi, pada hari Allah yang dimulai dengan peristiwa renovasi bumi oleh api, tidak akan ada yang memberontak kepada Allah. 2 Petrus 3, 12b. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Frasa pada hari itu menunjukkan akhir hari Tuhan dan sekaligus awal hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api. Kata binasa dalam bahasa Yunani adalah luo, yang artinya dilepaskan, dibebaskan. Jadi, langit, atmosfer, dan bumi yang sekarang akan dibebaskan dari kutuk oleh api. Bukanlah langit dan bumi ini dimusnahkan oleh api, lalu menjadi lautan api. Bukanlah demikian.
Unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Unsur-unsur dunia adalah semua elemen yang merusak manusia akibat dosa, seperti virus COVID-19. Semua unsur-unsur dunia akan dicairkan oleh api, sehingga apa yang harus dihapus akan dihapus, dan apa yang harus ditinggal akan tetap untuk selama-lamanya. Olehnya, janji Allah kepada manusia akan dikenapi, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kebenaran berdiam secara permanen. Dan kita, sesuai dengan janjinya, mengharapkan dan menanti-nantikan ayat 3. Terakhir, 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kata sesuai dengan janjinya. Janjinya adalah kitab Yesaya 65 ayat 17 dan pasal 66 ayat 22 sampai dengan 24. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Perasa di mana terdapat kebenaran. Artinya, semua orang mentaati firman Tuhan tanpa pemberontakan apapun. Dan hal ini akan terjadi apabila hari Allah telah datang. There's a land that is brighter than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore of melodious songs of the blessed, and the spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To a bountiful Father above, we will offer a tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Allah Bapa, kami mengucap syukur karena sekarang kami jadi mengerti bahwa langit dan bumi yang sekarang akan direnovasi dan diperbaharui oleh api. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mengerti juga kata luo yang artinya dibebaskan, dan kata pareshomai yang artinya dirubah dan menjadi keadaan yang baru. Semua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah pada zaman Adam sekarang berada di bawah kutuk dan perbudakan kebinasaan oleh karena dosa Adam. Namun, makhluk-makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Terima kasih atas janji Tuhan ini. Bapa, kami merindukan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kebenaran berdiam secara permanen.
Sungguh kami mengharapkan dan menanti-nantikan LB3 sesuai dengan janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.